Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Asrafi. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pendugaan stok ikan dengan menggunakan aplikasi Vsat. Oke, yang pertama, langsung saja kita masuk ke data Excel. Nah, di sini kita telah mempunyai data Excel yang akan kita olah datanya. Yang pertama, kita buat total data, kemudian ada maksimal, ada minimal, jumlah kelas, lebar kelas, dan juga selang kelas. Nah, untuk menghitung total data yang kita gunakan yaitu sama dengan count, kemudian masukkan seluruh nilai dari panjang. Kemudian untuk maksimal sama dengan maksimal, masukkan juga seluruhnya. Kemudian untuk minimal sama dengan minimal, masukkan seluruh nilai dari panjang. Lebar kelas, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3.3 lalu dikali dengan log dari total data. Dengan 10.1316 kita genapkan menjadi 10. Untuk lebar kelas sama dengan maksimal dikurang minimal, kemudian dibagi dari jumlah kelas, kita genapkan menjadi 5. Nah, untuk selang kelas itu ya adalah nilai dari minimal, yaitu 29. Kemudian untuk melanjutkan hitungannya yaitu kita pakai rumusnya, yaitu sama dengan masukkan nilai minimal tadi yaitu 29, kemudian tambah dari nilai lebar kelas yang telah kita genapkan, kita beri dolar. Sini kita tarik ke bawah sampai menemui nilai 82, yaitu nilai dari maksimal. Karena tidak ada 82 tapi 84 sudah termasuk sudah berada di dalam 84. Selanjutnya yaitu kita membuat kelas interval. Kemudian di sini SKA, SKB, BKA, BKB. Panjangannya itu batas kelas atas, batas kelas bawah. Kemudian kelas interval yaitu kita lihat nilai dari selang kelas 29. Berarti kita hitung menjadi 29 menjadi 33. Kemudian yaitu lanjut 34 sampai 34, 35, 36, 37, 38. Begitu juga seterusnya sampai ke 84. Untuk SKA yaitu kita lihat nilai dari kelas interval. SKA ini adalah selang kelas atas, yaitu 33, 38, 43, 44 sampai ke paling bawah ini adalah selang kelas atas. Lalu kita pindahkan ke SKA 33, 38, 43 sampai 88. Selanjutnya untuk selang kelas bawah sama, yaitu 29 sampai ke 84. 29, 34, 39, 44 sampai ke 84. Nah, setelah itu kita masuk ke BKA. BKA rumusnya yaitu sama dengan 33. BKA rumusnya yaitu nilai selang kelas atas kemudian dikurangi dengan 0,5. Untuk mempermudah kita buat di G6 yaitu 0,5. Kita hitung sama dengan
silang kelas atas dikurang 0,5. Kemudian kita scroll sampai ke 84. Nah, selanjutnya untuk BKB sama, yaitu nilai selang kelas bawah kita kurangi dengan 0,5. Selanjutnya yaitu kita melakukan analisis data. Nah, kita munculkan dulu analisis datanya. Untuk memunculkan analisis data, yang pertama file, kemudian option, lalu add-ins. Untuk beberapa teman-teman mungkin yang data analisisnya tidak muncul. Nah, setelah add-ins yaitu kita klik analysis toolpack lalu go. Kemudian kita pilih analysis toolpack, kemungkinan ada yang membutuhkan VBA dan juga ini keperluan masing-masing. Analysis toolpack oke. Tunggu sebentar sampai analisis datanya muncul. Selanjutnya yaitu kita pilih analisis data, histogram oke. Lalu kita masukkan input ring-nya, yaitu keseluruhan data dari nilai panjang. Kemudian untuk bin ring-nya adalah nilai selang kelas. Oke. Output ring di sini yaitu kita memilih di mana akan kita letakkan data yang akan kita olah. Misalnya di sini dulu. Oke, setelah itu oke. Nah, berikut adalah nilai bin dan frekuensi dari keseluruhan data yang kita masukkan tadi, dari nilai panjang dan juga nilai kelas. Kemudian kita pindahkan data ini ke OP. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai bin dan frekuensi dari tiap-tiap bulan. Yang pertama, kita buat bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Kemudian data analisis histogram, masukkan nilai dari bulan Juni. Oke. Lalu kita masukkan juga nilai dari bin ring-nya, yaitu nilai dari selang kelas. Output ring-nya kita letakkan di kemudian oke. Nah, di sini ada nilai bin dan frekuensi dari bulan Juni. Yang kita ambil di sini adalah nilai frekuensi. Copy, kita pindahkan ke kolom Juni. Selanjutnya, lakukan cara yang sama untuk bulan Juli dan Agustus. Yaitu pertama, data analisis histogram. Kita masukkan data untuk bulan Juli. Sama-sama kita lakukan untuk juga bulan Agustus. Yang diambil itu hanya data frekuensinya. Kemudian untuk outputnya kita letakkan di sini. Nah, ini adalah nilai frekuensi dari bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Nah, selanjutnya
kita akan melakukan proses pengolahan. Kita masuk ke dalam VSAT. Nah, ini adalah tampilan dari VSAT. Yang pertama, new, lalu kita masukkan file yang telah kita buat. Pertama itu kita simpan, namanya adalah data ikan kawa-kawa, save. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan spesies ikan yang kita punya. Kawa-kawa ini adalah ikan tuna atau juga tongkol dengan nama latinnya yaitu Eutinus afinis. Other identifier-nya yaitu dalam perdagangan ikan tuna ini dikenal dengan nama yaitu kawa-kawa. Kemudian kita masukkan nilai smallest mate length ini yaitu nilai dari total yang minimal yaitu 29. Kita masukkan. Kemudian kelas intervalnya yaitu dari lebar kelas yaitu 5. Lalu kita pilih add sample. Nah, di sini hanya muncul sampai 74, sedangkan yang data kita itu ada 84. Cara melakukannya yaitu kita masukkan sampel nomor 1 untuk di kolom yang pertama. Kemudian kita masukkan sampling date yaitu dari bulan Juni yang pertama tadi itu adalah tanggal 11. Lihat lagi di data masing-masing, di data kawan-kawan itu dari tanggal berapa. Kemudian bulan apa, kita adalah bulan Juni, bulan 6, kemudian tahun 2014. Oke. Nah, untuk menambahkannya sampai 84, kita cukup menekan enter sampai 84. Kemudian add sampel lagi untuk di sampel nomor 2, tanggal 4 bulan 7 tahun 2014. Oke. Sampel 3 11 bulan 8 tahun 2014. Oke. Nah, data yang ini kita isi dari nilai frekuensi dari masing-masing bulan. Nah, jadi lalu yang kita lakukan yaitu kita save. Ini salah satu langkah yang penting namun sering lupa. Kita save. Setelah kita save, maka selanjutnya yaitu kita pilih access, kemudian direct ini lalu elephant. Nah, akan muncul kolom seperti pada gambar. Di sini yang kita lakukan yaitu response surface. Kita pilih ini, kemudian kita masukkan nilai LO infinite dari from dan juga TO. Di sini kita dapat nilai ini dari jurnal. Nah, itu terdapat dari beberapa jurnal, kemudian kita masukkan. Nah, di sini ada contoh dari jurnal yang telah saya dapat di beberapa daerah seperti Thailand, India, Sri Lanka, Thailand, India, kemudian Iran. Untuk Eutinus afinis ini LO-nya, infinite-nya itu sini dari masing-masing negara. Kita ambil yang paling kecil yaitu 55.1. Kemudian yang paling besarnya yaitu 94. 55,1. Kemudian yang paling besarnya 94. Lalu kita starting sampel ini kita pilih dari sampel yang pertama yaitu dari kolom Juni yang pertama. Start nilainya ini kita lihat dari di frekuensi ini nilai mana yang paling besar. Di sini kita lihat itu 105. 105 itu dari 49,0. Berarti kita pilih di 49,0. Lalu compute. Nah, data-data merah ini merupakan data yang paling tinggi atau paling besar. Nah,
kita pilih dari masing-masing frekuensi dan juga kolom ini, yang data paling besar itu yang hanya satu. Di sini 0,5 sama 2 tidak bisa. Di sini 0,5 ada 3 yang paling besar ya, banyak juga, itu tidak bisa juga. Nah, di sini semuanya sama 0,55 tidak bisa. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yaitu dari 49 kita lihat dari yang sebelumnya dan juga sudahnya, itu 28 dan 67. Kita coba satu-satu. Untuk yang pertama yaitu 44,0 compute. Nah, di sini masih terdapat banyak sekali data yang sama. Kita coba lagi untuk yang 54,0 compute. Nah, terdapat juga masih kesamaan. Kemudian yang kita lakukan untuk mengambilnya itu adalah yaitu kita ambil dari yang 0,55 karena dia dalam 57,5 ini cuma satu. Setelah itu kita pindahkan data L infinite dan juga K dan juga nilai P untuk nilai merah ini ke dalam Excel. Juni, Juli, dan Agustus. Kemudian ini yaitu nilai L infinite, kemudian nilai K dan juga P. Untuk bulan Juni tadi kita lihat 0,55 yaitu 57,05 untuk infinite, 57,05, kemudian nilai K nya adalah 1,01, kemudian nilai P nya yaitu dari nilai yang merah tadi 0,55. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bulan Juli dan juga bulan Agustus. Di sini datanya adalah 55,1, kemudian ini adalah L infinite. Nah, ini adalah nilai merah tadi yaitu 0,269 dan juga 0,55. Dari sini dapat kita lihat nilai P atau nilai merah yang paling besar itu adalah 0,55. Kita lihat dari L infinite yang paling besar adalah 57. Maka dari Agustus dan Juni yang kita ambil adalah bulan Juni. Selanjutnya yaitu kita pilih K-scan dari data yang tadi. Nah, ini adalah K-scan. Untuk masukkan nilai LOO yaitu yang telah kita tandai tadi, yang paling besar yaitu adalah nilainya 57,5 dan untuk K-nya itu 1,01. 57,05, kemudian K-nya yaitu 1,01. Selanjutnya yaitu pilih K-scan, kemudian masukkan nilai LOO yang telah kita pilih tadi dari Excel, 57,05. Selanjutnya yaitu kita pilih compute. Nah, berikut adalah grafiknya. Kemudian selanjutnya itu kita pilih plot VGF curve. Nah, di sini kita checklist dua-duanya. Nah, plot VGF. Maka kita lihat. Nah, ini adalah dari nilai plot BGF-nya. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu kemudian kita lakukan akses untuk mencari mortality estimacy Z9, pilih catch curve, lalu masukkan nilai LO yang telah kita dapatkan tadi, 57,05, kemudian nilai K nya yaitu
1,01. Lalu kita compute. Nah, di sini adalah grafiknya. Kemudian yang kita lakukan yaitu kita pilih extrapolate probe, lalu kita masukkan temperaturnya 30 derajat Celcius. Proses. Oke. Nah, selanjutnya pilih access, kemudian requirement pattern untuk mencari nilai pattern, lalu masukkan nilai LOO di growth parameter input and graph. LOO tadi yaitu 57,05, kemudian nilai K nya yaitu 1,01. Compute. Nah, inilah rekrutmen dalam setahun. Kemudian kita lihat di numeric result. Dari data ini kita lihat yang paling tinggi yaitu 18,48. Kita masukkan ke dalam grup 1. Kemudian untuk grup 2 nya itu yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu 0,00. Namun karena ini adalah nilai 0, maka tidak kita gunakan. Balik lagi ke 18,48 lalu kita decompose. Nah, ini adalah nilai dari recruitment. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Tadi yang kita lakukan yaitu recruitment pattern, length curve, kemudian VGBF, dan juga nilai elephantnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.